Hari itu, Jumat, 6 April 1917, dua orang kopral Inggris, Tom Blake dan Will Scofield, menjalankan tugasnya. Enggak, oke. Sebelum nyanyinya jadi garing ya, aduh, tadi itu cuma ala-ala aja. Jadi sebenarnya judulnya ini hanya tentang review film yang kemarin baru ditonton. Judulnya 1917 dan ini adalah film yang wow, satu hal, sinematografinya mungkin sekitar 9,5 dari 10. Well, sebenarnya film ini sudah terrilis dari Desember di London, kemudian pada sekitar bulan akhir Desember sampai dengan awal Januari dia rilis di Amerika Serikat, kemudian di London, beberapa negara, dan akhirnya ke Indonesia. Cuma berhubung biasalah akhir tahun, awal tahun banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan, untuk keuangan ini, bukan keuangan itu, nyatet itu, tahun anggaran baru, sehingga saya baru sempat nontonnya di awal Februari ketika nonton sudah sepi semua bioskopnya, udah gak ada penonton, cuma 10 orang dari satu ruangan teater. Tapi it's okay karena nontonnya di bioskop ya, jadi mendukung industri perfilman Indonesia itu lebih baik daripada kita nontonnya streaming ilegal pakai Oke, sebenarnya saya selama seumur hidup saya, ketika saya menonton film perang, itu hanya ada 3 film yang menurut saya terbaik ya sepanjang saya menonton film perang. 3 film itu, yang pertama Saving Private Ryan, itu tahun 98 atau 97. Yang kedua adalah Enemy at the Gates, itu tahun 2001. Dan yang ketiga itu adalah American Soldier Inside Iraq, kalau nggak salah tahun 2004. Bukan 3 itu saja yang saya tonton, sebenarnya saya banyak sekali nonton film perang, karena memang ya it's interesting, sangat menarik. Cuma 3 film itu yang menurut saya paling bagus sebelum saya nonton 1917. Dan yang lainnya itu ya cuma sekedar orang pakai pakaian, tank lewat, ledakan di sana sini, bla 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 bla, der, mati, buang-buang peluru. Tetapi ketika kemarin saya menonton film 1917, saya dengan yakin memastikan bahwa sekarang ada 4 film perang terbaik yang pernah saya tonton. Saving Private Ryan, Enemy at the Gates, American Soldier Inside Iraq, dan yang terakhir 1917, atau bahasa Inggrisnya 1917. Ceritanya sendiri sebenarnya sederhana ya. Jadi ceritanya adalah 2 orang kopral bernama Tom Blake dan Will Scofield. Will Scofield ini diperan oleh George Mackay. George Mackay ini saya pertama kali nonton dia main di series judulnya 11/22/69. Itu bercerita tentang pembunuhan John F. Kennedy. Dan itu filmnya, maksud saya itu seriesnya so-so ya, jadi nggak bagus tapi juga nggak bisa dibilang jelek. Bisa kalian nonton. 2 orang kopral ini ditugaskan untuk membatalkan serangan yang akan dilakukan oleh Jenderal Mackenzie. Jadi ceritanya di sini adalah Perang Dunia Pertama antara Inggris melawan Jerman, di mana Jerman menarik pasukannya di Western Front. Jadi ini ceritanya di Prancis ya perangnya. Jadi Inggris Jerman bertanding di Prancis. Nah, di Western Front ini Jerman menarik mundur pasukannya, yang kemudian oleh Jenderal Mackenzie menganggap ini adalah kesempatan bagi Inggris untuk menyerang Jerman. Padahal sebenarnya itu adalah taktiknya Jerman supaya Inggris menyerang, kemudian mereka menghantam mereka di daerah Hindenburg Line kalau nggak salah. Nah, yang mengerti strategi ini adalah Jenderal Erin Moore, tapi Jenderal Mackenzie nggak tahu nih kalau misalkan itu adalah taktiknya Jerman buat ngepung Inggris untuk menyerang balik, membuat perangkap di tempat mereka di Hindenburg ini. Tapi sayangnya Jenderal Erin Moore ini tidak memiliki komunikasi yang bisa memanggil untuk menghubungi Jenderal Mackenzie, sehingga karena pada waktu itu semua jaringan telekomunikasinya diputus, maka karena komunikasinya putus ini, kemudian Jenderal Erin Moore meminta kepada 2 kopralnya yaitu Blake dan Scofield untuk mendatangi tempatnya Jenderal Mackenzie, dan itu jauh tempatnya, dan
meminta pada General Mackenzie untuk menggagalkan atau membatalkan serangan tersebut. Yang diperintahkan dua orang kopral ini, si Black dan Scofield ini. Dan disitulah 120 menit berikutnya itu penuh dengan ketegangan. Kenapa? Ya tentunya yang paling utama adalah karena film ini menggunakan teknik syuting one take ya, one shoot. Jadi dari awal mulai tek di syuting, terus syutingannya ngikuti para tokohnya, kemudian sampai dengan akhir film itu kameranya mengikuti. Tidak pernah mengambil lebih dari 2 sudut pandang kamera. Cuma kamera satu mengikuti saja dari awal sampai akhir. Dan ini tentunya sangat sulit, apalagi untuk film perang ya. Beberapa teknik lain yang mungkin hampir sama itu mungkin teknik found footage ya. Jadi dia menggunakan kamera yang mengikuti gerakan daripada tokoh utama tersebut. Tapi found footage ini memiliki kelemahan karena dia kadang-kadang memiliki banyak kamera, kameranya dibidah ke sana, dibidah ke sini, pakai CCTV dan sebagainya. Tapi kalau one take one shot ini, dia langsung dari awal dia mengikuti si tokoh utamanya terus dari gerakannya dari awal sampai dengan akhir. Padahal sebenarnya itu adalah 61 kali take, tapi bisa dibuat seakan-akan hanya satu one take dari awal sampai akhir. Itu sangat smooth. Dan tekniknya bagaimana bisa Anda cari, itu banyak sekali tekniknya, bisa menggunakan gerakan punggung, penggunaan sama gerakan yang sama, atau mungkin transisi melewati sebuah dinding dan sebagainya. Itu oke lah, nanti bisa Anda cari sendiri caranya, tapi itu it's cool, it's fantastic. Segi cerita sebenarnya sederhana ya, dia hanyalah perjalanan dua orang kopral ya untuk memberitahukan kepada General Mackenzie untuk mengagalkan pasukannya yang berjumlah 1.600 orang. Jadi 1.600 orang ini mau nyerang Jerman, tetapi sebenarnya itu adalah misi yang bisa dianggap bunuh diri, karena 1.600 orang itu justru mendatangi perangkap yang sudah disiapkan oleh Jerman gitu. Jadi Jerman sebenarnya mundur karena dia mau memancing Inggris supaya masuk ke perangkapnya. Jenderal Mackenzie nggak tahu itu, yang tahu Jenderal Ehrenborn, tapi karena komunikasinya putus, teleponnya putus, maka diperintahkan dua orang kopral ini, Blake dan Scofield, untuk memberitahukan ke Mackenzie. Nah, di sini menarik karena ini mengingatkan saya pada film Saving Private Ryan. Itu juga sama tentang perjalanan beberapa tentara. Bedanya, Saving Private Ryan ini menyuruh beberapa tentara, sekumpulan banyak tentara, untuk menyelamatkan satu orang. Tetapi di film 1917, dia menyuruh 2 orang saja untuk menyelamatkan nasib daripada 1.600 orang. Jadi dia kayak antitesis di balik ceritanya Saving Private Ryan menjadi ceritanya 1917. Hanya dibalik, tapi justru malah bagus di sini ya, karena kita mendapatkan semacam sudut pandang baru gitu. Kita mendapatkan strategi perang di sini karena ada misi yang menyuruh beberapa orang untuk menyelamatkan satu orang, kemudian ada juga misi 2 orang untuk menyelamatkan 1.600 orang. Yang menarik lagi di sini adalah bagaimana menggambarkan tentang daerah no man's land ya. Jadi daerah kosong, daerah di mana tidak ada tentara dimanapun, dan di situ daerah penuh dengan bekas-bekas perang. Dan dia bisa menggabungkan daerah-daerah peperangan, daerah yang penuh dengan meriam, daerah yang penuh dengan arang, hangus, terbakar sana sini, dengan daerah-daerah damai, daerah-daerah hijau, daerah-daerah penuh dengan bunga, daerah-daerah tanah lapang, daerah padang ilalang. Itu nanti kalau Anda menonton film ini, Anda akan dibawa melewati 2 perjalanan itu. Jadi Anda akan melewati daerah yang penuh dengan perang, daerah yang penuh dengan mayat-mayat di jalan-jalan, daerah dengan air kotor, daerah yang penuh dengan arang, bom, jebakan rajang di mana-mana. Dan kemudian nanti Anda akan masuk ke daerah-daerah yang sangat damai, di mana hanya ada padang ilalang, rumah, sapi, kemudian pohon-pohon dengan bunga-bunga yang berjatuhan, sungai-sungai yang mengalir. Kemudian masuk lagi ke daerah perang lagi, kemudian akan masuk lagi ke alam-alam indah lagi, kemudian akan masuk ke daerah perang lagi, kemudian akan masuk ke malam yang mencekam. Sinarnya itu bukan sinar lampu, tapi sinar bom, sinar ledakan. Kemudian nanti akan dibawa lagi ke daerah-daerah waktu subuh gitu kan, waktu matahari mulai terbit, di daerah yang sangat tenang, air mengalir sungai, kemudian ada bunga-bunga jatuh di aliran air tersebut. Wah, itu sangat bagus sekali di sini. Sutradara ini ingin mengatakan bahwasannya perang itu untuk apa sih? Kalau orang untuk menemukan kedamaian, sebenarnya kedamaian itu sudah ada gitu. Damai itu ada di sekitar kita, tetapi kita tidak pernah menyadarinya kedamaian di sekitar kita itu. Dan itu digambarkannya bukan dengan mulut,
bukan dengan omongan, tapi dengan cara dia mengambil settingnya gitu, setting perang, setting wilayah danau-danau, setting wilayah padang rumput, setting ledakan daerah yang dibom, setting pesawat jatuh, itu bisa dikombinasikan tanpa kamu harus mengeluarkan petuah atau mengeluarkan ya quotes idealisme basi. Setting yang diatur sedemikian rupa, dan juga digambarkan ketika nanti dia bertemu dengan seorang wanita yang merawat bayi yang bukan anaknya, tapi bayi yang ditinggal mati oleh ibunya. Itu benar-benar kita dapat banget, seakan-akan dapat gambaran ini. Kita tahu bahwa perang itu sebenarnya gak ada gunanya kalau hanya untuk mencari kedamaian, dan yang didapat malah penderitaan saja. Ya itu tidak dengan mulut gitu, tapi dengan sinematografi, pengambilan setting, itu yang bagus. Dan memang kalaupun dari sutradaranya sendiri mengatakan bahwa Sam Mendes mengatakan film ini harus one take, oke, saya setuju sekali, karena memang jika cerita film ini tidak diambil secara one take, secara satu kamera mengikuti, maka dia akan terasa film-film biasa saja gitu. Ya akan sama seperti film Jarhead, film-film Die Hard mungkin, atau dan sebagainya, yang tembak-tembakan. Karena nanti rasanya akan biasa kalau tidak one take. Tapi karena one take ini, salah satu manfaatnya adalah begini. Kalau kita melihat film-film perang dengan mengambil banyak scene, mengambil banyak sudut pandang, mengambil banyak take dari musuh, take dari wilayah pihak lawan, take dari pihak kitanya sendiri, dari pihak penantang, dari pihak dua belah pihak. Contoh misalkan Enemy at the Gates, itu sebenarnya manfaatnya adalah kita benar-benar tahu strateginya musuh seperti apa, strategi kita seperti apa, strateginya musuh untuk mengcounter strategi kita seperti apa, strategi kita untuk mengcounter strategi musuh kayak gimana. Itu bagus. Jadi film seperti Enemy at the Gates itu bagus sekali karena dia mengambil banyak sekali sudut pandang, mengambil banyak sekali shoot kamera dari sisinya perangnya antara Jerman dan Rusia. Dan itu membawa kita semacam wawasan baru tentang bagaimana strategi perang. Tetapi kalau one take ini, kita hanya dapat gambaran lawan strateginya kayak gini, tapi kita nggak tahu pasti strateginya seperti ini di lapangan kayak gimana. Apakah dia pasang bom di sebelah sini, apa dia pasang semacam peluru, atau pasang semacam ranjau, apa dia ada sniper di pojokan sebelah sana, kita nggak akan tahu. Dan one take-nya di sini bagusnya adalah kita di bawah, seakan-akan kita ini ikut dalam perangnya tersebut gitu. Jadi seakan-akan kita ini adalah orang ketiga yang mengikuti si Tom Black dan Will Scofield ini. Jadi mungkin ceritanya hanya 2 orang, tapi ada 3 orang, yang 3 orang itu adalah penontonnya. Diajak penontonnya itu masuk ke dalam gorong-gorong, masuk ke dalam parit, masuk ke dalam jebakan-jebakannya Jerman, kemudian masuk ke dalam ruang bawah tanahnya, masuk lagi ke atas, naik, menyeberangi sungai. Kita dibawa ke seakan-akan kita orang ada penonton yang mengikuti gerakan mereka. Kita ikut serta dalam perjalanan tersebut. Dan ini memang harus one take gitu. Karena nggak bisa kalau misalkan ini di shoot dengan banyak kamera, ini akan jadi film yang ya biasa lah. Ini ya film-film dengan nilai rating 7. Tapi ketika dia dibuat one take, jadi nilainya jadi plus 9,5 gitu. Anda hanya dibutuhkan waktu sekitar ya cuma waktu 10-12 menit lah. Kemudian Anda menyatakan, wah ini film kayak bakal bagus nih. Dan bener, wah, Anda 120 menit itu benar-benar dibuat tegang, dan dia pintar sekali. Dia ada waktunya ketika penonton udah mulai sangat lelah dengan ketegangan, dibuat santai dengan nyanyian, dibuat santai dengan ketemu orang-orang kelompokannya. Jadi dia pintar sekali saudaranya ini membuat sepanjang 120 menit yang tegang itu bisa disisipin tengah-tengahnya kapan kita harus ngambil napas, kapan kita harus mulai tegang lagi, kapan kita harus ngambil napas lagi, dan kapan kita harus siap dengan klimaksnya. Dan well, kalaupun ada dulu orang bilang ya, ketika novel dibuat film, bagusan novelnya. Ketika suatu novel dibuat serial drama, bagusan novelnya. Maka saya berani mengatakan, kalau film 1917 ini, kalau misalkan dibuat novel, maka tetepan bagus filmnya. Dan kalaupun ini berdasarkan dari novel, maka tetap bagus filmnya juga. Karena memang ini salah satu teknik one shot ini yang bisa membuat orang bahwa apapun mau dibuat dalam versi novel, versi anime atau versi komik, tetapan bagus filmnya. Apalagi di bioskop dengan Dolby Atmos, bagus banget, sumpah. Ini adalah film keempat yang membuat saya senang dengan film perang.
Film pertama Saving Private Ryan, film kedua Enemy at the Gates, film ketiga American Soldier in Iraq, film keempat adalah 1917. Dan nggak tahu nih, Rambo masuk gak ya? Masih belum tahu. Oke, dan menurut saya di sini banyak sekali aktor yang ikut berperan ya. Ada Andrew Scott, Jim Moriarty-nya Sherlock Holmes, ada Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes-nya sendiri. Banyak aktor yang tampil di sini ya yang saya kenal. Kalaupun rating jelas tadi sudah bilang 9,5 dari 10. 9,5 dari 10. Oke, itu sekedar review dari saya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye!